Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Hamil yang Tidak Diinginkan. Melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Tiba-tiba suara pintu toko terbuka, disusul dengan langkah kaki yang familiar. Kinan mendongak dan matanya langsung bertemu dengan sosok yang selama ini dia rindukan. Dewa. Dewa. Suaranya terdengar agak tercekat. Dewa tersenyum lebar, senyum yang selalu membuat hati Kinan berdebar. Di tangannya ada sebuah kantong belanja yang terlihat penuh. "Aku bawa oleh-oleh untukmu," ujar Dewa sambil melangkah mendekat. Dewa meletakkan kantong belanja itu di meja depan Kinan. "Aku tahu kamu pasti suka," katanya sambil membuka kantong tersebut. Di dalamnya terdapat sebuah tas kulit kecil yang elegan dan sebuah bingkisan berisi makanan khas dari kota yang baru saja ia kunjungi. Kinan tersenyum. Namun senyum itu tak bisa sepenuhnya menutupi perasaan campur aduk yang ada di dalam dirinya. Rasa rindu itu mengalir begitu dalam, mengikis semua pertahanan yang ia coba bangun. "Kenapa lama sekali baru kembali?" "Ya, aku tahu aku seharusnya lebih sering menghubungimu. Maafkan aku ya. Ada banyak yang harus aku urus di luar sana." Kinan mengangguk pelan, berusaha memahami meski hati ini tidak mungkin untuk disembunyikan. "Aku ngerti. Tapi aku rindu," ujarnya tanpa bisa menahan kata-kata itu keluar begitu saja. Dewa tersenyum dengan tatapan yang dalam, seolah merasakan setiap getaran dalam kata-kata Kinan. "Aku juga rindu." Kinan menunduk, mencoba menenangkan perasaannya. Tapi tak bisa memungkiri, perasaan itu, rindu yang begitu kuat, terus mengalir begitu deras, mencengkeram hatinya dengan cara yang tak bisa ia jelaskan. Kinan duduk di ruang tamu kerjanya diselingi tawa ringan yang mengalir begitu saja antara dirinya dan Dewa. Suasana santai itu seketika berubah begitu pintu depan terbuka dengan keras, disusul langkah-langkah berat yang menggema ke dalam rumah. "Sepertinya kita kedatangan tamu." Dua orang yang sama seperti semalam, si pria bertato dan pria berpenampilan tajam, berdiri tegap di belakang seorang pria berbadan gemuk. Pria itu memakai jas gelap yang terlihat terlalu sempit. Perutnya yang membunjit seolah menuntut perhatian. "Ini dia yang kami sebutkan kemarin," pria gemuk itu berkata dengan suara berat, namun penuh ancaman. Kinan tersentak. Pikirannya berputar mengenali pria itu sebagai sosok yang telah disebutkan semalam. Mereka tak hanya datang untuk menagih hutang Haris, tetapi ada sesuatu yang lebih menakutkan yang terpendam di balik wajah-wajah mereka. "Dewa, kita harus..." "Jangan khawatir, Nona Kinan. Kami hanya ingin berbicara. Tapi sepertinya pembicaraan ini sudah tidak bisa ditunda lagi." Dewa berdiri perlahan, matanya tetap mengamati setiap gerakan mereka. "Kalian sudah cukup mengancam. Jangan anggap kami lemah dan takut." "Kamu benar, tapi lihat, kami juga harus memastikan kesepakatan ini benar-benar selesai. Bagaimana kalau kita mulai sekarang?" Kinan merasa tenggorokannya kering. Bagaimana cara yang menjelaskan pada Dewa bahwa kedatangan mereka adalah untuk menagih hutang yang ditinggalkan Haris? Suasana semakin tegang saat mereka duduk melingkari meja. Masing-masing terdiam seolah saling mengamati satu sama lain. Pria gemuk itu duduk di kursi utama, sementara dua orang lainnya mengelilinginya, menatap tajam Kinan dan Dewa yang duduk berhadapan.
Kami tidak ingin bertele-tele, Nona Kinan. Utang ini sudah jatuh tempo dan Anda menurut perjanjian adalah penanggung jawabnya, bukan Haris. Kinan merasa wajahnya memanas. Tidak mungkin ini tidak bisa terjadi. Dia meraba-raba isi kepalanya mencoba mengingat kejadian yang begitu samar. Bagaimana bisa dirinya terjebak dalam perjanjian yang tak pernah dia pahami sepenuhnya? Dewa yang duduk di samping Kinan meremas tangannya dengan tegang. Tapi dia sudah tidak ada. Haris pergi tanpa meninggalkan apapun, tanpa memberi penjelasan apapun. Jadi kenapa harus Kinan yang disalahkan? Karena tanda tangan Anda ada di sini, Nona Kinan. Dan perjanjian ini sah. Tidak peduli siapa yang menerima uangnya, Anda telah menandatanganinya. Dan itu sah secara hukum. Tapi saya tidak tahu menahu soal itu. Haris yang membawa saya ke situasi ini. Dia yang menipu saya, ujarnya dengan suara bergetar mencoba mempertahankan kewarasannya. Sayangnya tanda tangan Anda yang tertera di dokumen ini, dan itu cukup untuk kami. Jangan buang waktu kami. Selesaikan sekarang atau kita ambil langkah selanjutnya. Kinan menatap surat perjanjian itu, menahan diri agar tidak meledak. Entah bagaimana Haris telah mengelabui dirinya, membuatnya menandatangani sesuatu yang tidak dia pahami dengan jelas. Perasaan bingung, marah, dan takut bercampur aduk dalam dirinya. Dewa mencoba berbicara lagi. Suara kali ini lebih tegas dan lebih dingin. Kami tidak bisa membayar ratusan juta hanya karena sebuah tanda tangan yang tidak sah. Kami akan melawan ini. Itulah yang kami tunggu. Kami akan membuat kalian tahu konsekuensinya. Pilihan ada di tangan kalian. Ini nomor rekening saya tunggu hingga lusa. Bila tidak ada itikat baik, maka jangan salahkan saya bila saya menempuh jalur hukum. Ketiga orang itu lantas berdiri dan tanpa banyak kata lagi lantas meninggalkan ruangan itu. Kinan tahu ini bukan lagi sekedar soal uang. Ini tentang sesuatu yang lebih besar. Kinan menatap Dewa dengan tatapan penuh kecemasan. Tubuhnya terasa kaku. Meskipun dia berusaha keras untuk tetap tenang. Bagaimana ini, Mas? Ujarnya dengan suara pelan hampir seperti berbisik. Dewa menatapnya dengan penuh perhatian. Dia menghela nafas lalu menggelengkan kepala sedikit. Kita tidak bisa membiarkan mereka menang seperti ini. Tapi kamu benar. Kalau mereka benar-benar menempuh jalur hukum, itu akan jauh lebih rumit. Di dalam hati Kinan ketakutan mulai menguasai. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, apa yang bisa dia lakukan. Ratusan juta angka itu terdengar seperti beban yang tak terbayangkan. Jika mereka benar-benar membawa ini ke pengadilan, hidupnya bisa berantakan. Apalagi jika semua bukti mengarah padanya sebagai penanggung jawab. Bagaimana kalau mereka benar-benar membawa ini ke jalur hukum, Mas? Apa yang akan terjadi? Suara Kinan bergetar. Kebingungannya semakin mendalam. Dia menggigit bibir bawahnya. Dewa menatapnya dengan tajam, memikirkan kemungkinan yang ada. Kita harus cari jalan keluar lain. Mereka hanya ingin menakut-nakuti. Jika mereka serius membawa kasus ini ke pengadilan, kita harus punya bukti bahwa kamu tidak tahu menahu soal perjanjian itu, Kinan. Tapi bagaimana kalau mereka punya bukti yang lebih kuat? Kalau mereka benar-benar bisa membuat kita jatuh? Jangan khawatir dulu. Kita akan cari tahu siapa yang bisa membantu. Tapi pertama-tama kita harus menghadapi mereka dengan tegas. Jangan biarkan mereka merasa menang sebelum kita berjuang. Kinan duduk termenung di sudut ruang kerjanya. Matanya terfokus pada layar ponsel yang menunjukkan deretan pesan masuk dari Simon, si penagih hutang. Ditemani secangkir teh yang sudah hampir dingin. Pikirannya bergulir cepat mempertimbangkan segala kemungkinan yang ada. Dewa yang sedari tadi berdiri di dekat jendela memandang Kinan dengan tatapan penuh perhatian. Apa yang kamu pikirkan? Aku rasa ini sudah saatnya untuk menyelesaikan masalah ini, Mas. Tapi kamu yakin 250 juta itu bukan angka yang kecil loh. Aku tahu, Mas. Tapi kalau kita biarkan ini berlarut-larut, tak hanya waktu kita yang terbuang, tapi juga energi.
Apalagi kondisi aku sekarang tengah hamil. Aku gak bisa terus-terusan terbebani seperti ini. Jadi kamu mau membayar semuanya? Dewa akhirnya bertanya dengan suaranya yang lebih tenang. Ya, kalau ini bisa menggantikan semuanya, setidaknya Simon tidak akan terus mendesak aku. Kalau harus keluar uang 250 juta demi kedamaian ini, aku rasa itu lebih baik daripada aku terus hidup dalam tekanan. Kamu tahu sendiri, Mas. Andai benar sampai ke meja hijau, berapa banyak waktu yang akan terbuang. Juga tidak sedikit uang untuk membayar jasa pengacara yang bagus. Aku gak sepenuhnya setuju, tapi aku paham kenapa kamu memilih ini. Ketenanganmu lebih penting. Kita harus jaga itu. Aku hanya ingin kita bisa fokus pada apa yang lebih penting, pada toko furniture, pada masa depan anak yang aku kandung. Kalau itu yang kamu mau, aku akan mendukungmu. Aku cuma gak ingin kamu merasa terbebani lebih dari yang seharusnya. Aku tahu kamu gak rela, tapi aku benar-benar yakin ini langkah terbaik. Terima kasih, Mas. Kita akan selesaikan ini bersama-sama. Aku akan menemani kamu. Setelah hari yang panjang, Kinan merasa seolah beban berat yang selama ini menggerogoti dirinya akhirnya terangkat. Masalah dengan Haris yang selama ini mengganggu pikirannya kini telah selesai. Kinan menarik nafas dalam-dalam berharap dengan tuntasnya masalah ini, kehidupannya bisa kembali tenang. Bik Sumi, yang baru saja selesai mengurus beberapa pekerjaan di luar rumah, masuk ke ruang tamu dan melihat Kinan yang sedang termenung. Ia mendekat duduk di sampingnya. Ada yang kamu pikirkan, Nak? Aku hanya lelah, Bi. Lelah dengan semuanya. Masalah Haris, hutang, semua yang datang tanpa diminta. Aku hanya ingin hidup yang lebih tenang. Bibi berharap semuanya sudah selesai dan tidak ada lagi masalah setelah ini. Aku hanya takut, Bi. Takut ada lagi masalah yang datang. Aku gak tahu apakah aku masih akan kuat. Percayakan semuanya pada Gusti Allah. Semoga setelah ini kebahagiaan yang akan menghampirimu, Nak. Oh ya, Bibi tadi sudah memasak makan malam. Ayo makan dulu, mumpung masih hangat. Kinan tersenyum, ia mengangguk patuh. Mereka pun lantas berjalan menuju ke ruang makan untuk makan malam bersama. Beberapa bulan kemudian, Kinan duduk di tepi ranjang menatap perutnya yang kini semakin membesar. Pandangannya kosong, sesekali ia mengusap lembut perutnya, mencoba merasakan pergerakan kecil dari dalam. Namun di balik itu, ada kegelisahan yang tak kunjung reda. Bagaimana nanti? Gumamnya pelan, hampir tak terdengar oleh dirinya sendiri. Apakah aku bisa? Sudah 9 bulan berlalu sejak ia mengetahui kehamilannya. Tentu saja kebahagiaan ada, namun tak bisa disangkal ada juga ketakutan yang selalu menggelayuti pikirannya. Sambil menundukkan kepala, Kinan mengingat lagi setiap percakapan yang pernah ia lakukan dengan dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa memberikan jaminan, tidak ada yang bisa meyakinkan bahwa semuanya akan berjalan dengan lancar. Ia membayangkan ruang operasi yang dingin, terang, dan steril dengan peralatan medis yang tersebar di sekelilingnya. Seorang diri tanpa ada yang menemaninya. Setiap detik terasa begitu menegangkan. Dengan penuh keberanian, Kinan meraih ponselnya dan mulai mencari informasi tentang persalinan ibu tunggal. Membaca cerita pengalaman dari mereka yang lebih dulu menjalani membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Ternyata tidak sedikit ibu tunggal yang mampu bertahan, bahkan lebih dari yang mereka kira. Dengan tekad yang kuat, Kinan berdiri dan berjalan ke jendela. Menatap langit yang mulai gelap, ia merasa dunia ini mungkin memang penuh ketidakpastian. Namun di dalam ketidakpastian itu, ia tahu satu hal yang pasti. Ia akan selalu mencintai anaknya, apapun yang terjadi. Dengan langkah pelan, Kinan memandang kembali ke ruang tamu. Setiap detailnya ia persiapkan dengan penuh kasih, berharap ruang itu bisa menjadi tempat yang penuh kebahagiaan bagi buah hatinya nanti. Sudah siap, Nak? Suara Bik Sumi menyentak lamunan Kinan.
Kinan mengangguk pelan, meskipun hatinya terasa berdebar. Iya, Bi. Ayo kita berangkat, aku harus siapin semuanya. Banyak yang harus dibeli, Bi. Seperti tas persalinan, baju bayi, perlengkapan mandi, semuanya. Aku gak mau ada yang kurang, ujarnya sambil mengemudi. Tenang, Nak. Semua pasti bisa teratur, yang penting kamu sudah mulai mempersiapkan. Sisanya nanti kita belanja dengan hati tenang. Kinan dan Bik Sumi berjalan menyusuri lorong, memilih dengan teliti setiap barang yang ada. Di setiap langkah Kinan berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini adalah bagian dari perjalanan besar yang harus dilalui. Ini untuk kamu nanti. Bersiaplah, kita akan melalui ini bersama-sama. Kinan berbisik pelan sambil mengelus perutnya, seolah berbicara kepada sang calon bayi yang masih di dalam. Di antara hiruk-pikuk pusat perbelanjaan, Kinan merasakan adanya kekuatan baru dalam dirinya. Meskipun ia masih penuh kekhawatiran tentang apa yang akan datang, setiap langkah yang ia ambil hari ini memberikan secercah harapan bahwa ia bisa melalui ini semua, tidak sendirian. Setelah semua barang yang dibutuhkan terkumpul, Kinan dan Bik Sumi menuju kasir. Terima kasih, Bi, sudah menemani aku. Tidak apa-apa, Nak. Senang kok bisa membantu. Ketika mereka berjalan keluar dari toko, mata Kinan menangkap restoran kecil yang terletak di sudut lantai bawah pusat perbelanjaan. Papan menunya menggoda selera, dengan pilihan hidangan yang tampak menggugah. Ayo, Bi, sebelum pulang kita makan siang dulu di sana. Aku rasa kita layak untuk istirahat sebentar. Boleh. Mereka pun melangkah menuju restoran dan memilih meja di dekat jendela. Saat menu diletakkan di meja, Kinan menatap daftar hidangan dengan perhatian. Aku mau coba makan yang ringan aja lah. Kalau begitu Bibi pesan sup ayam yang hangat ya. Mereka pun memesan makanan lalu duduk sambil berbicara ringan. Mereka pun saling tersenyum menikmati makanan yang datang dengan penuh rasa syukur. Meskipun perjalanan panjang masih menanti, Kinan merasa sedikit lebih siap menghadapinya dengan dukungan orang-orang yang peduli kepadanya. Sejak tadi malam perasaan Kinan terasa aneh. Ada sesuatu yang tak bisa dia definisikan. Namun setelah sarapan, ketidaknyamanan itu semakin terasa. Perutnya mulai mulas, rasa sakit menjalar pelan. Kinan mencoba untuk tetap tenang, namun tak bisa menahan gerakan tubuhnya yang terpaksa mencari posisi yang lebih nyaman. Tak lama kemudian, cairan bening bercampur merah mulai mengalir di bawahnya. Kinan terperanjat melihat gaun selutut yang ia kenakan basah oleh cairan yang keluar begitu tiba-tiba. Bik Sumi, ada apa ini? Nona, itu tanda-tanda akan segera melahirkan. Apa? Melahirkan sekarang? Kehebohan segera terjadi. Bik Sumi mulai berlari ke sana kemari mengatur nafas dalam-dalam. Bagaimana ini, Nona? Kita harus segera ke rumah sakit. Tapi saya tidak bisa menyetir mobil. Bik Sumi, kita harus tetap tenang. Di tengah kekacauan itu, suara mobil yang berhenti di depan rumah tiba-tiba terdengar. Dewa yang datang untuk membahas soal barang-barang furnitur baru langsung keluar dari mobil dengan langkah cepat. Namun melihat situasi yang kacau, dia berhenti, matanya menyapu wajah Kinan yang tampak pucat. Bik Sumi, ada apa? Kinan akan segera melahirkan. Dan ketubannya telah pecah. Saya tidak tahu harus bagaimana. Kita harus membawanya ke rumah sakit. Kalian jangan khawatir. Saya yang akan membawa Kinan ke rumah sakit segera. Terima kasih Pak Dewa. Setelah mengatakan demikian, Bik Sumi gegas berlari menuju kamar yang ada di depan, di mana mereka telah menyiapkan 2 buah koper. Semua persiapan telah mereka siapkan jauh-jauh hari di sana. Tenang Kinan, kita akan sampai secepatnya. Kinan menatapnya lemah, namun ada rasa syukur yang mengalir dalam dadanya. Dengan bantuan Dewa, setidaknya ada harapan di tengah kekhawatiran yang membelenggu dirinya saat ini. Setibanya di rumah sakit, Dewa dan Bik Sumi dengan sigap membawa Kinan ke ruang bersalin. Tenang Nak, kita sudah sampai. Semua akan baik-baik saja, katanya dengan suara lembut meski jelas terlihat kegelisahan di matanya. Di ruang bersalin, para perawat segera bergerak cepat. Kinan langsung dibaringkan di atas ranjang dan alat-alat medis mulai dipasang dengan cekatan.
Dewa yang tidak ingin membuang waktu segera bergegas keluar dari ruang bersalin dan menuju meja administrasi. "Saya perlu menyelesaikan administrasi untuk pasien Kinan," kata Dewa dengan nada tegas, meski nafasnya agak tertengah dan terburu-buru. Waktu terasa berjalan begitu lama di ruang bersalin itu. Tiba-tiba keheningan yang tegang itu pecah oleh suara tangis bayi yang memecah udara. Kinan menatap bayi yang baru saja lahir. Matanya berkaca-kaca. Air mata menetes di pipinya meskipun tubuhnya masih sangat lemah. Dewa yang berdiri di sisi Kinan juga merasakan perasaan yang sulit dijelaskan. Meskipun bayi itu bukan darah dagingnya, tangisan itu membawa perasaan yang dalam. "Syukurlah, alhamdulillah," kata Dewa tak bisa menahan rasa syukur yang memenuhi dadanya. "Kinan, semua sudah selesai. Kamu dan bayi, kalian selamat." Momen itu terasa penuh kehangatan dan kedamaian. Meskipun hari itu dimulai dengan kecemasan. Setelah beberapa saat, dokter yang menangani Kinan menghampiri mereka dengan senyum lebar. "Tuan dan Nyonya, bayi Anda sehat dan selamat. Namun ada satu hal yang perlu segera dilakukan." "Apa yang harus kami lakukan, Dok?" Sebaiknya segera mengazankan bayi ini. Itu adalah tradisi yang baik untuk menyambut kelahiran seorang bayi." Dewa menatap bayi kecil di pelukan Kinan, lalu menatap Kinan dengan penuh rasa hormat. "Kalau begitu, aku yang akan mengazankannya." "Terima kasih, Dewa." Di sisi lain, Bisumi yang melihat kedekatan keduanya berbisik dalam hati, "Ya Allah, semoga anak Dewa menjadi jodoh terbaik untuk nak Kinan. Dewa tampaknya pria yang baik dan penyayang, yang bisa membahagiakan dan menjaga non Kinan dengan baik. Semoga ya Allah." Sejak Kinan melahirkan, Dewa merasa seolah waktu berhenti. Meskipun ia tahu bahwa ada banyak urusan yang menunggu di luar sana, hatinya tidak bisa berpaling. Setiap kali perawat datang untuk memeriksa keadaan Kinan, Dewa tetap berdiri di samping ranjangnya. Hari-hari di rumah sakit itu berlalu dengan perlahan. Dewa tetap setia di sisi Kinan, memastikan semuanya berjalan lancar, memberikan perhatian dan dukungan di setiap langkah. Bahkan ketika perasaan lelah mulai menghampirinya, ia tak ingin beranjak, merasa bahwa inilah saat yang paling penting, menjadi kekuatan bagi Kinan untuk melewati semua ini bersama-sama. Setelah seminggu penuh di rumah sakit, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu tiba. Kinan sudah diberi izin untuk pulang. Dewa yang setia menemani setiap langkah Kinan selama di rumah sakit terlihat begitu bahagia mendengar kabar tersebut. Perjalanan pulang terasa singkat meskipun Kinan bisa merasakan tubuhnya yang masih lelah. Begitu tiba di rumah, Kinan langsung dipersilakan duduk di ruang keluarga. Dewa dengan sigap mengatur segala sesuatu. Kinan tersenyum, merasa sangat berterima kasih. "Aku sangat bersyukur ada kamu di sini, Dewa. Aku merasa tenang bisa berada di rumah dan merawat bayi ini dengan lebih nyaman." Dewa duduk di samping Kinan, memandangi wajahnya yang penuh kebahagiaan. "Kalau kamu butuh bantuan, Kinan, aku bisa mencari babysitter untuk membantu kamu mengurus bayi. Jadi kamu bisa lebih banyak istirahat dan pulih sepenuhnya." Namun Kinan ingin memastikan keputusannya dengan matang. "Aku paham, Dewa. Tapi aku ingin berpikir lebih dulu. Aku merasa ini saat yang terpenting untuk aku bisa merawatnya sendiri." Dewa mengangguk dengan penuh pengertian seolah tahu betapa besar perasaan yang sedang dirasakan Kinan. "Tentu, Kinan. Aku menghargai keputusanmu." Kinan menghela nafas pelan, merasa lega bisa berbicara dengan Dewa tentang hal ini. Kinan merasa lebih tenang mendengar kata-kata Dewa. Dengan segala dukungan yang diberikan, ia tak perlu merasa terburu-buru dalam membuat keputusan. Setelah beberapa hari berpikir dan menimbang, Kinan akhirnya merasa bahwa bantuan seseorang babysitter bisa menjadi keputusan yang tepat. Meskipun ia sangat ingin merawat bayinya sepenuhnya, ia juga menyadari bahwa tubuhnya masih membutuhkan waktu untuk pulih sepenuhnya. Pada suatu pagi, Kinan berbicara kepada Dewa dengan keputusan yang telah ia ambil. "Mas, aku sudah memikirkannya, dan aku rasa aku memang perlu bantuan. Aku ingin bayi ini mendapat perhatian penuh, dan aku juga butuh waktu untuk pulih. Aku mengerti, aku akan mencari babysitter yang tepat untuk bayi kamu."
Keesokan harinya Maria datang dengan senyum ramah dan sikap yang penuh perhatian dan tampak sopan. Kinan merasa nyaman begitu bertemu dengannya. "Jangan khawatir Nona, saya di sini untuk membantu dan akan selalu mengikuti instruksi yang diberikan," kata Maria dengan suara lembut memberikan rasa aman kepada Kinan. Dengan bantuan Maria, Kinan mulai merasakan keseimbangan dalam hidupnya sebagai seorang ibu. Dewa yang selalu ada untuknya dan Maria yang merawat bayinya dengan penuh perhatian. Dan dengan kehadiran Maria, Bisumi juga tidak terlalu lelah lagi karena membantunya menjaga baby boy saat malam hari. Di tengah kesibukannya yang tiada henti, Dewa selalu meluangkan waktu untuk Kinan. Setiap kali kesempatan datang, tak ada kata lelah yang keluar dari bibirnya. Suatu sore yang cerah, Dewa datang dengan senyum hangat. Tangan kanan penuh dengan makanan kesukaan Kinan dan tangan kiri membawa hadiah kecil untuk bayi yang masih sangat merah itu. Dewa duduk di samping Kinan, menatapnya penuh pengertian. "Aku bawa ini untukmu." "Terima kasih Mas Dewa. Kau selalu tahu apa yang aku suka. Dan ini hadiah untuk bayi kecilmu, semoga ia menyukainya." "Mas, ini tak perlu berkata apapun. Semua hanya hal kecil dan aku suka melakukannya." "Terima kasih Mas. Kau membuatku merasa lebih kuat dan merasa dihargai. Aku akan selalu ada untukmu. Jangan pernah ragu tentang itu." 1 bulan telah berlalu dan Kinan merasa tubuhnya mulai pulih sepenuhnya setelah proses melahirkan yang berat. Waktu yang penuh tantangan kini digantikan dengan kebahagiaan yang hadir bersama dengan kehadiran putranya. Pagi itu Dewa datang lagi dengan senyumannya yang khas, membawa beberapa bahan makanan untuk persiapan acara. Dewa duduk di samping Kinan, menatapnya dengan penuh perhatian. Kinan menatap bayi yang terbaring di pelukannya, matanya memancarkan keraguan. "Aku ingin memberi nama yang punya makna. Nama yang bisa memberi harapan dan kebahagiaan baginya. Tapi aku merasa bingung, ada banyak sekali pilihan." "Ya, terkadang nama itu bukan tentang pilihan yang paling sempurna, tapi tentang bagaimana kita memberi arti pada nama itu. Mungkin apa yang kamu rasakan sekarang, perasaan sayang dan harapan untuk masa depan itu yang akan menjadi nama terbaik. Mungkin kamu benar. Apapun namanya, aku yakin itu akan menjadi nama yang penuh makna. Aku ingin memberikan nama yang memberi kekuatan." "Bagaimana dengan nama Raihan?" "Itu artinya harapan. Dalam bahasa Arab, nama itu terasa indah kan?" "Raihan? Iya, itu terdengar tepat. Terima kasih Mas Dewa. Aku rasa ini adalah nama yang tepat." Di tengah ruangan yang dihiasi dengan bunga-bunga segar dan lilin-lilin kecil yang berkedip, Kinan duduk di depan tamu-tamunya dengan senyum tulus. Kinan menatap putranya Raihan yang terlelap di pelukannya. "Terima kasih sudah datang Pak. Kehadiran Bapak dan keluarga sangat berarti bagi kami." "Tentu Bu Kinan. Ini adalah kebahagiaan bersama." Kinan menundukkan kepala sejenak, menyerap setiap kata terdengar yang lalu kembali tersenyum. Pikirannya melayang, mengingat kembali betapa jauh perjalanan yang telah ia lewati hingga bisa sampai pada momen penuh kebahagiaan ini. "Anak-anak, terima kasih banyak telah datang. Semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat dan sedikit membantu. Kalian semua adalah doa yang tak ternilai bagi keluarga kami. Terima kasih Kak Kinan. Semoga Raihan menjadi anak yang baik dan sehat selalu." Kinan merasakan ketulusan dalam ucapan anak-anak itu. Kinan meletakkan Raihan dengan hati ke dalam keranjang tidurnya. Ia menatap anak kecil itu sejenak, memastikan ia terlelap dengan nyaman, sebelum beranjak dari kursi dan berjalan menuju Dewa yang tampak menunggu di dekat pintu. "Kinan, kita bisa bicara sebentar?" "Tentu, ada apa? Kita bicara di sini saja." "Maria, bisakah kamu bantu bawa Raihan ke kamar?" "Jadi, ada yang ingin Mas bicarakan?" "Kinan, aku tahu aku tahu ini bukan waktu yang tepat. Tapi aku harus jujur kepadamu. Ada sesuatu yang menggangguku." "Apa yang mengganggumu, Mas? Kamu bisa bicara dengan aku."
Aku takut bila terlambat mengatakan ini maka ada orang lain yang akan mengatakannya lebih dulu, Kinan. Sejak awal aku telah menyukaimu. Dan bisakah kita menjadi lebih dekat lagi? Bukan hanya sebagai mitra ataupun teman. Tapi maukah kamu menerimaku untuk menjadi papa bagi Rayhan? Kinan terdiam meresapi kata-kata Dewa. Setelah beberapa detik hening, Kinan menyandarkan punggungnya di bahu menatap Dewa dengan tatapan penuh perasaan. Aku mengerti perasaanmu, Mas. Jadi kapan kamu akan melamar aku? Secepatnya aku akan datang melamarmu dengan membawa keluargaku. Kinan memandang Dewa dengan penuh harap. Di mata Dewa ia melihat ketulusan yang selama ini ia cari. Mas, aku tahu kita sudah banyak melalui cobaan bersama. Tapi aku merasa kebahagiaan ini akan semakin lengkap jika kita bisa melangkah bersama ke depan. Aku janji aku akan segera datang untuk melamarmu. Aku tidak ingin menunda lagi. Aku ingin kita merajut hidup bersama seperti yang selalu kita impikan. Aku akan menunggu kapan waktu kamu akan datang melamarku, Mas. Aku percaya padamu, Mas Dewa. Aku akan membuatmu bahagia, Kinan. Aku janji. Saat itu Kinan merasa kebahagiaannya semakin lengkap. Dengan janji yang diucapkan Dewa, ia tahu masa depan mereka bersama akan penuh dengan kebersamaan dan cinta. Mereka sudah melewati banyak hal bersama. Dan kini mereka siap untuk menjalani babak baru dalam hidup mereka sebagai sebuah keluarga. Tingkatnya, 1 bulan telah berlalu. Dewa sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melamar Kinan. Dan akhirnya pada malam itu, Dewa bersama keluarganya pun menghampiri Kinan guna untuk melamarnya. Disusul hari esoknya yang akan segera dilangsungkan pernikahannya. Keesokan harinya pun, cara pernikahan Kinan berjalan dengan lancar. Dan tentunya disertai haru oleh keluarga mereka. Kinan yang hanya seorang diri, sebatang kara hanya ditemani Biksumi. Dan Dewa dengan perasaan bahagianya karena telah mendapatkan cintanya Kinan. Kini mereka akan bersama-sama untuk menempuh hidup baru, perjalanan yang akan panjang, dan tentunya dengan akan cobaan yang lebih besar lagi. Tapi mereka yakin, mereka akan bisa melalui bersama-sama. Angin malam berhembus lembut membawa kesejukan yang menenangkan. Suasana di tengah taman yang dihiasi dengan lampu-lampu yang redup. Dewa dan Kinan duduk berdampingan di sebuah bangku panjang. Kenapa ya? Rasanya aku tidak bisa berhenti tersenyum sejak tadi. Apa mungkin karena aku hanya akhirnya bisa mengatakan sesuatu yang selalu ingin aku katakan, Kinan? Iya, Mas. Dan aku juga yakin kamu akan membuat keluarga ini semakin lengkap. Hidup ini lebih berarti. Pasti, Kinan. Aku tidak akan membiarkanmu menangis, kecuali tangis bahagia. Di sisi lain, di ruang tamu yang luas dan mewah, Monica dan Siska duduk bersantai, menikmati cemilan sambil menonton televisi. Lampu gantung kristal berkilauan di atas meja, memantulkan cahaya yang membuat ruangan itu tampak lebih hangat. Aroma manis dari kue yang baru saja disajikan memenuhi udara. Monica mengambil sepotong kue dan menggigitnya dengan pelan, menikmati teksturnya yang lembut sambil mengunyah. Ia menoleh ke arah Siska dengan senyum sinis. Rumahnya ditinggalkan Haris? Itu untukmu cukup besar dan mewah. Ada gunanya juga lelaki itu. Iya. Pada akhirnya, Siska akhirnya meninggalkan si Haris karena tidak ada perubahan sama sekali, dan Haris semakin terpuruk dan keadaannya semakin memprihatinkan. Semua usahanya bangkrut dan gagal. Akhirnya Siska mencoba mengakalinya dengan meminta rumahnya dengan secara diam-diam mengambil alih atas semua sertifikat rumah yang pernah Haris miliki. Kini sudah berpindah ke tangannya. Dan setelah itu Haris ditinggalkan begitu saja oleh Siska. Siska yang dari tadi asyik menonton televisi tiba-tiba terdiam. Perkataannya seharusnya menjadi candaan ringan, tetapi entah mengapa ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Matanya menerawang dan tiba-tiba sebuah pertanyaan muncul di benaknya.
Tapi kira-kira Mas Haris kemana ya, Mak? Semenjak waktu itu dia tidak pernah nongol lagi, kayak menghilang di telan bumi. Monica yang sebelumnya tampak santai mendadak kaku. Siska memperhatikan perubahan ekspresi itu dengan seksama. Ada sesuatu yang dibalik reaksi ibunya, sesuatu yang tidak wajar. Mana Mama tahu? Mungkin dia sengaja menghindar karena sadar kalau dia itu sudah tidak berguna. Ia kembali menatap ibunya yang kini terlihat sibuk merapikan bantal di sofa, seolah ingin mengalihkan pembicaraan. Siska merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Hening menyelimuti ruangan, hanya suara televisi yang terdengar. Tetapi bagi Siska itu semua terasa jauh. Ada yang tidak beres. Ada sesuatu yang ibunya sembunyikan. Dan entah kenapa firasatnya mengatakan bahwa kebenaran itu mungkin lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Malam ini langit tampak gelap tanpa bulan maupun bintang. Hanya lampu-lampu jalan yang redup menerangi jalanan sepi di pinggiran kota. Angin dingin berembus pelan menyelusup ke sela-sela pepohonan yang bergerak pelan, seolah membisikkan pertanda buruk yang akan datang. Di dalam mobil sedan hitam yang melaju kencang, Monica duduk di kursi pengemudi, sesekali melirik kesepian dengan wajah tegang. Di sebelahnya, Siska menggenggam ponselnya dengan erat. Matanya gelisah menatap layar. Jalanan lenggang tapi rasa takut yang tak beralasan menjalari keduanya. Mereka baru saja menerima pesan aneh dari nomor tak dikenal. Kalian pikir semua ini sudah berakhir? Tidak. Aku sudah kembali. Kita akan menyelesaikan ini malam ini. Siska menoleh ke ibunya. Mah, siapa yang kirim pesan ini? Suaranya gemetar. Namun, nyatanya masa lalu tidak pernah benar-benar hilang. Dan malam ini, dia tahu seseorang akan menuntut balas malam ini. Mah, sebenarnya Mama ngajak Siska pergi kemana sih? Kok Mama buru-buru sekali? Apa tidak berbahaya menyetir dengan kecepatan seperti ini? Ucap Siska khawatir. Sejak pesan misterius itu masuk, reaksi dan raut wajah ibunya itu selalu menegang. Seperti ada suatu hal besar yang tidak ia ketahui. Nanti Mama ceritakan setelah kita sampai di rumah om kamu, ucap Monica. Selama ini dia memang menutupi suatu hal. Haris, pria yang dibencinya itu, ia kurung di sana, di rumah Yoga adiknya. Ini ia lakukan lantaran Haris pernah mengancam dan mengatakan akan membongkar semua keburukannya. Bagi Monica, Haris telah tahu terlalu banyak rahasianya dan Yoga, dan dia pantas untuk disingkirkan. Sejak tadi Yoga tidak bisa dihubungi. Monica memiliki firasat bahwa Haris telah kabur, dan yang meneror mereka dengan pesan-pesan singkat itu adalah dia. Dari kejauhan di tikungan jalan yang sepi, seorang pria berdiri diam di tengah aspal, tepat di sebuah jembatan tua yang membentang di sungai yang deras. Wajahnya tak lagi berseri seperti dulu. Pakaian lusuh menempel di tubuhnya yang kurus sekali, rambutnya berantakan dan matanya kosong, tetapi menyimpan kebencian yang dalam. Haris menunggu. Digenggamnya sebuah tongkat kayu dengan kain yang sudah disiram bensin. Dengan satu korek api, ia akan mengakhiri semuanya. Ia tahu Monica akan melewati tempat itu malam ini. Ini adalah rute satu-satunya untuk menuju ke rumah adiknya, rumah yang membuatnya merasa hidup di neraka. Mobil Monica semakin dekat dengan lampunya menyilaukan mata Haris. Ia berdiri tegak bergerak, menatap lurus ke arah mereka. Ketika Monica melihat sosok itu, jantungnya seolah berhenti berdetak. Tidak mungkin. Siska menjerit. Itu Mas Haris. Apa yang dia lakukan di tengah jalan? Monica menginjak rem sekuat tenaga. Ban berdetik kencang, mencengkram aspal dengan sia-sia. Mobil hampir kehilangan kendali. Haris menatap mereka dengan senyum tipis, lalu mengangkat tangannya yang menggenggam kain yang sudah dibakar. Api menyala terang di udara, mencerminkan kebencian yang telah lama ia pendam. Selamat datang di neraka kalian. Api menyambar kap mobil dengan cepat, menjalar ke tangki bensin dan hitungan detik. Monica dan Siska menjerit. Panik mencoba membuka pintu tapi semuanya terkunci. Mobil berputar liar lalu menabrak pagar jembatan tua yang mulai rapuh. Suara retakan kayu bercampur dengan gemuruh api yang membesar. Untuk sesaat waktu terasa melambat.
Haris berdiri di tempatnya menatap mobil yang oleng. Roda depan sudah tergantung di tepi jembatan. Di dalam mobil Siska menatapnya dengan air mata yang mengalir di pipinya. Ketakutan dan penyesalan bertemu dalam satu tatapan. Dentuman keras menggema di malam yang sunyi. Ledakan api yang menyala di permukaan air menyebarkan cahaya orange yang membakar dendam di udara. Haris tetap berdiri di sana, menatap api yang menghanguskan semuanya. Lalu ia tersenyum tipis. Namun sebelum sempat berbalik, sesuatu di bawah jembatan bergemuruh. Struktur tua jembatan itu tak kuat menahan ledakan. Dalam sekejap kayu dan besi itu runtuh, membuat Haris ikut terjatuh ke dalam kobaran api bersama orang-orang yang telah menghancurkan hidupnya. Dan malam itu, dendam pun berakhir bukan hanya bagi Monica dan Siska, tetapi juga bagi dirinya sendiri, yaitu Haris. Dan akhirnya ceritanya pun selesai. Wah, partnya ternyata lumayan ambigu dan ternyata cukup pendek juga ya. Ya udahlah, seperti itu saja. Seperti biasa ya, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya dari cerita di atas. Dan tentunya dari Mas Nara mohon maaf ya bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Oke, kita lanjut lagi besok dengan cerita yang baru. Semoga kita bisa maraton bareng-bareng lagi. Dan semoga kalian semuanya baik-baik saja di sana ya. Ya, seperti itu aja lah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang lainnya besok. And see you. Ciao.